Hai semuanya, selamat datang di channel Ilmupedia. Sifat boros lampu pijar mendorong para ilmuwan dan rekayasa mencari bola lampu baru yang lebih efisien terkait energi. Dan lahirlah lampu pendar atau lampu fluoresensi pada tahun 1938. Sebuah lampu neon terdiri dari dua elektroda berupa logam yang terletak di ujung sebuah tabung neon. Tabung ini sendiri berisi 3 jenis zat kimia, yaitu neon, argon, atau dapat juga diisi dengan kripton. Dan ketiga jenis zat tersebut berupa gas. Ketika kedua elektroda diberi tegangan listrik, maka elektron akan keluar dari salah satu elektroda menuju elektroda lainnya. Dalam perjalanannya, elektron-elektron ini akan menghantam partikel atom dari gas neon. Apa? Atom? Elektroda? Hah? Kok bisa? Energi gas neon kemudian akan naik dalam waktu yang singkat, lalu akan kembali pada keadaan semula. Nah, selama proses kembali ke keadaan semula itu, gas neon akan memancarkan energi berupa gelombang cahaya nih. Cahaya inilah yang kemudian kita lihat sebagai lampu neon. Wow! Lalu kapan sih terciptanya lampu neon? Oke, begini. Awal mulanya pada tahun 1902, ada pria kebangsaan Prancis yang bernama Georges Claude. Ia menemukan sinar cahaya melalui lampu neon untuk keperluan periklanan. Georges Claude lahir pada tanggal 24 September 1870 di kota Paris. Ia tumbuh dan dewasa di kota kelahirannya itu, dan menjalani pendidikan di ESPCA University di Paris. Namun, setelah lulus kuliah, Claude melanjutkan karir intelektualnya dengan bekerja membuat tabung oksigen untuk keperluan rumah sakit. Bentar. Kok malah ngebahas biodata seseorang sih, Bang? Bentar kali. Nih, pada tahun 1902, insinyur dan ahli kimia ini berusaha mengembangkan aliran listrik dalam tabung gas neon. Dan usahanya pun berbuah manis nih. Ia berhasil membuat lampu neon berwarna merah untuk pertama kalinya. Tapi sekedar informasi aja nih ya, kata neon berasal dari bahasa Yunani neos yang berarti gas baru. Jadi sedap banget tuh Bang ceritanya. Terus gimana lagi tuh Bang kelanjutan ceritanya? Oke, kita lanjut ya. Merasa tertarik, Claude pun menambah jumlah tabung dan mengisinya dengan neon. Segera setelah itu, ia mendapatkan untuk pertama kalinya tabung neon yang sesungguhnya nih. Tapi sebagian besar literatur menyebutkan bahwa tabung neon ciptaan Georges Claude memiliki sebuah tabung kaca tertutup yang mengandung sangat sedikit udara, sedikit air raksa, bubuk putih fosfor, dan kedua elektroda yang di dalamnya yaitu ada katoda dan anoda pada setiap ujung tabung. Selain itu, terdapat transformer yang mengatur aliran listrik ke dalam tabung. Begitu saklar dihidupkan, transformer ini mengalirkan listrik ke dalam tabung sehingga aliran listrik tersebut meloncat atau arc dari katoda ke anoda sehingga menguapkan air raksa dan menjadikan ion. Lalu gas air raksa yang menguap itu mengeluarkan sinar ultraviolet yang tidak tampak nih dan membentur bubuk putih fosfor sehingga menghasilkan cahaya yang memancar. Rumit juga ya Bang ternyata prosesnya. Tapi keren banget hasilnya. Namun penemuan lampu neon tersebut belum sempurna loh. Sinar merah pada tabung-tabung tersebut tidak seperti sumber cahaya lainnya yang berguna untuk keperluan umum sehari-hari, seperti menerangi rumah atau lampu jalan raya. Hal itu dikarenakan lampu neon dapat menjadi lembab. Tapi meski demikian, Claude tidak menyerah dan berusaha untuk menyempurnakan temuannya ini. Setelah melakukan penelitian yang cukup panjang, akhirnya lampu neon yang memancar berwarna merah tersebut menarik banyak perhatian. Ditambah lagi kemampuannya yang dapat bertahan di tengah siraman hujan dan kabut. Alhasil, temuan yang spektakuler dan sangat efektif ini digunakan untuk keperluan media periklanan seperti papan reklame loh. Begitu ya awal mula fungsi dari lampu neon tersebut. Baru tahu aku Bang. Oke, untuk pertama kalinya pada tahun 1910, penemuannya tersebut ia publikasikan di kota Paris nih. Dan atas bantuan rekannya, ia memperkenalkan lampu buatannya itu ke negara Amerika Serikat. Tapi, agar lampu buatannya itu tidak ditiru orang,
Claude mematenkan lampu neon ciptaannya di negara tersebut. Sejak itu, ia mulai dikenal sebagai seorang jenius yang berhasil menemukan lampu neon loh, yang merupakan pelopor lampu pijar untuk keperluan periklanan. Wow, GG juga ya babang yang satu ini. Sampai-sampai ia dijuluki sang ilmuwan jenius. Lalu pada tahun 1915, untuk pertama kalinya lampu neon dijual kepada halayak umum. Seorang pengusaha bernama Audley C. Anthony membeli lampu neon seharga 24.000 US dollar. Lampu tersebut ia gunakan untuk menerangi papan reklame perusahaan miliknya yang menjual mobil di Los Angeles. Tapi sekedar informasi aja ya, untuk pertama kalinya lampu neon ciptaan George Claude hanya berwarna biru dan merah saja ya. Oh, ternyata pada awalnya lampu neon itu hanya berwarna merah dan biru ya? Nah, Claude lalu mengembangkan teknologi neon buatannya itu. Ia menemukan elektroda non-reaktif yang cukup untuk mengatasi gempuran ion tanpa membuatnya panas. Akhirnya, temuannya itu membuka cakrawala untuk merawat tabung-tabung neon hingga lebih awet digunakan. Dan hampir seluruh masa hidupnya George Claude dengan penemuannya mengabdi kepada dunia. Dan ia pun meninggal pada 23 Mei 1960 saat berusia 90 tahun. Jasadnya boleh dikuburkan, namun pemikiran dan penemuannya tidak habis dimakan zaman. Wah, benar-benar keren ya Mr. George Claude ini. Penemuan serta pemikirannya akan terus berkembang sampai masa mendatang. Nah, begitulah awal mula terciptanya lampu neon atau lampu pendar nih. Sampai jumpa di video berikutnya ya.